Halo, tes tes satu dua tiga tes. Nah, Mas Rio langsung nongol. Woi, Halo Mas, selamat malam. selamat malam Mas Rio. Loh, kok di situ kayaknya Jauh-jauh. masih siang ya? Hah? Kok di situ kayaknya masih siang ya? Enggak. Lampu. Oh, Ntar aku lampu. cari tempat HP dulu. Aduh, biasanya markasnya di dalam apa di meja rias istri, sekarang lagi dipakai. Waduh, gimana kabar? Lama tak berjumpa ini. Baik Mas, baik. Banyak perubahan semenjak kita ketemu. Thank you Mas Rio atas jasanya. Ini ya, di mana? Batam. Di mana? Di Batam. Kami Bat, udah Bat. udah nggak boleh lagi masuk Singapura. Oh, udah gak bisa ini tau, udah gak bisa Iya, jalan-jalan ke sana tau. iya. Saat ini kayaknya harus kayak minimal berapa hari, terus harus isi data segala macam baru boleh masuk. Oh gitu. Mm-mm. Lo tapi di Batamnya sendiri masih ini, masih orang masih bisa keluar gitu. Kayaknya masih deh, karena kan nggak full lockdown. Jadi lockdownnya cuman kayak daerah per daerah, terus di survei satu persatu. Waduh, Mas, hari ini itu ya. Hari ini lumayan tinggi ya. ya, Lagi Mas, lihat itu maaf ya, perkembangan. Ya, apa mataku agak merah tadi sama anak-anak berenang berapa jam gitu. waduh kayak gini punya waktu banyak buat itu ya, buat keluarga ya. Yo, saatnya lah waktu buat anak-anak. Iya nih yang punya banyak waktu sekarang. Yo, Mas Batam Rio ke gimana Batam? oke lah Batam. Cuman di Indonesia ini aku yakin sekali itu belum dites aja semuanya. Jadi makanya yang kena baru di Batam kayak baru 3 orang. Tapi sebenarnya banyak lah, udah ribuan. Kacau di sini. Waduh ngeri juga ya. Aku kan kakak sama mertua kan orang orang kesehatan dokter lah. Jadi Mhm. mereka itu bisa ngecek berapa kematian di rumah sakit itu tinggi banget, cuman nggak mau disebutin aja. Iya, Ngeri-ngeri juga. teman-teman teman-teman fotografer di sana gimana kabarnya? Masih ada yang motret gak sih? Palingan palingan satu dua lah, satu dua. Ada wedding paling satu lah sebulan, itu pun akan nikah aja, kadang pemberkatan aja. Udah nggak bisa itu ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa Resepsi. ya. Iya sih sama sih di Surabaya juga rata-rata semua pada mundur gitu, mundur apa namanya Ya, acara weddingnya. ya Sementara kalau sih bulan. Mm. hmm, kalau resepsi ngadain resepsi itu kena pidana loh. Ya beneran, aku pernah baca. Iya iya iya. Iya. Bener 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 bener. Jadi Mas Rio ini kabur ya ke Australia? Enggak. Nggak kabar sih enggak. Cuman kan Jadi gimana? kebetulan pas kebetulan pas apa namanya terakhir aku balik dari Australia itu dari New Zealand sih dari New Zealand itu bulan April sorry Maret sekitar tanggal 20-an lah. Terus habis itu balik terus kemungkinan pas kebetulan kebetulan istri orang warga negara Australia jadi ya coba mikir-mikir apa kan ini nganggur juga kan di Surabaya jadi daripada nganggur di situ ya mendingan coba sih kalau di Australia aja dan kemungkinan pas dan pasnya kebetulannya pas masih bisa masuk Australia jadi ya
di sini aja deh nganggurnya gitu. Tapi sebelumnya cek dulu ya di Australia lebih parah apa enggak gitu. Kalau kalau banyaknya sih banyakkan Australia. Australia hari ini udah masuk Ya. sekitar 6.000-an. 6.000-an. Wow. Cuman tingkat kematian di sini memang jauh lebih rendah sih. Yang meninggal baru kurang lebih sekitar nggak tahu ya, sekitar 40-an mungkin atau 40 sampai 50-an gitu. Jadi ya nggak tahu sih. Di sini tadi saya sempat ngecek di sini yang dites udah 350.000 orang yang udah Wow. dites. Gila. Di Batam kayaknya baru 5 deh yang gitu. Terus kemarin aku baca koran apa di Batam itu ada 1 orang meninggal, itu kayaknya bukan karena coronanya, tapi katanya kepanasan, nggak ada AC, nggak ada sirkulasi udara. Rumah sakitnya belum siap. yang bahaya ini yang bahaya bukan virus coronanya nih, yang bahaya virus nganggurnya ini ya. Apa belum siap lah kita kayaknya. Aduh. Tapi teman-teman kalau masih ada yang kapan hari saya minggu lalu kalau nggak salah di Surabaya sempat ada teman kasih foto kalau ada orang masih prewedding gitu tapi dalam kota gitu sih. Cuman wah gila juga nih, berani juga sih. Kami banyak juga yang nanya, cuman nggak resiko. Iya sih, resikonya gede banget memang. Kadang kita nggak tahu kan. Kalau untuk international wedding sih April sama Mei ini kan memang orang nggak banyak acara, jadi kebanyakan isinya buat prewedding. Terus April sama Mei ini April sama Mei ini kebanyakan semua preweddingnya kita semua diundur semua. Baru masuk mulai Juni, Juli gitu baru masuk wedding day. Terus Oke, Mas Bro. Banyak yang diundur juga sih. Tuh, RS di Batam yang baru dibangun Pak Jokowi resmikan udah buka. Udah sih, cuman nggak tahu ya udah beroperasional 100% atau fasilitasnya 100% mumpuni gitu. Belum tahu, nanti deh aku cek. Oke, kita mulai ya. Aku ada beberapa list. Waduh, gila banyak banget. Oke. Jadi Instagram nih cuma boleh 1 jam, Mas Rio. Jadi gitu. Oke. Cuman kalau kita mau extend pun itu kita harus live ulang gitu. Jadi aku coba kita on time 1 jam. Oke. Tuh Devin, kok gendut katanya Shirley. Itu klienku kemarin tuh. Wah, kena gak kerja nih pakai gendut nih. Oke, Mas Rio, ini kan live kita bakal aku save. Terus nanti bakal ada palingan aku upload kemana, ke YouTube atau ke podcast. Iya. Jadi aku izin sama biar kita on track-nya pas 1 jam. Oke, sip. Mudah-mudahan pas. Biasanya kita mulai dulu dengan perkenalan. Kan followersnya Mas Rio aku nggak kenal. Terus followernya aku mungkin beberapa belum kenal Mas Rio. Jadi mulai dari Mas Rio dulu. Pertanyaannya, Mas Rio, sejak kapan mulai motret? Kenapa milih wedding photography? Sejak saya mulai all season foto 2008, jadi kurang lebih sekitar 12 tahun lah sudah di dunia wedding ini. Terus pertama kali all season saya ajak teman saya, partner saya Gary Evan. Terus habis itu kenapa memilih dunia wedding? Karena dunia wedding ini dunia semuanya penuh dengan keceriaan ya. Jadi ya ini kita ketemu sama orang yang happy, kita kerjanya happy. Habis itu dari sisi fotografinya. Jadi kita
Jadi buat saya juga suka traveling, jadi kebetulan pre-wedding banyak juga pergi keluar-luar ke negara-negara yang kita belum pernah pergi, ke tempat-tempat yang kita belum pernah pergi. Nah itu dari situ kita terutama saya sama Gary, ya kita memilih dunia ini karena kita juga suka dengan sesuatu yang baru gitu. Terus kalau untuk dari sisi bisnisnya ya, di wedding itu di mana orang mempersiapkan semuanya yang terbaik pada waktu mereka wedding. Mereka siapin dana yang paling besar juga buat pernikahan mereka ya. Jadi untuk dari sisi bisnis ini juga good business juga gitu. Ya, betul sekali. Terus Mas Rio tuh kuliah apa sih? Oke, kalau kuliah saya agak sedikit gak nyambung sih. Jadi awalnya itu saya justru belajar ngedit dulu. Jadi saya nggak bisa motret dulu. Tahun 2004 kalau nggak salah, 2004 saya kuliah informatika, kuliah komputer. Terus IT. 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 Terus habis itu satu kos saya itu banyak orang-orang multimedia. Dan akhirnya saya coba belajar ngedit. Dulu waktu pas zaman Canon itu baru keluarin tuh kameranya itu yang 300D, kalau warnanya silver, kalau masih inget sih, kalau misalnya masih hidup di zamannya ya, 300D itu masih baru pertama-tama digital. Nah saya belajar dari ngedit dulu, terus habis belajar ngedit, baru mulai jadi editor dulu, terima editan orang, terus setelah itu baru belajar motret. Nah, jadi kalau kuliah sih ya agak nggak nyambung sih. Jadi semuanya itu memang dari otodidak memang. Berarti nggak pernah ngerasain kerja kantoran gitu? Nah, itu saya nggak pernah sih. Jadi dari pertama kuliah udah motret. Jadi kita motret sampai kepala jurusanku, aku motretin weddingnya juga gitu. Jadi belum sempat ngerasain. Kenapa? Kaprodi kan, kalau kepala jurusan itu ketua program. Iya. Terus tapi kadang-kadang pengen sih kerja kantoran gitu pakai jas, dasian gitu ya. Kalau pagi-pagi kalau di luar negeri itu bawa kopi gitu. Kadang-kadang pengen punya meja sendiri gitu. Kadang-kadang ya pengen juga. Terus kan Mas Rio nggak pernah ngantor nih. Terus kalau sekarang kan di All Season udah jadi bos. Belum lah, situ yang bos. Iya deh. Kalau aku lihat di Instagram Devo nih, waduh, bukan kerjain foto aja nih, kayaknya kerjain semuanya nih. Iya, kalau aku mencoba survive. Karena kan kalau aku boleh ngomong dikit, kan waktu zaman kuliah itu kan kalau aku kan emang kuliahnya jurnalistik, terus lebih ke dulu jurnalistik. Lebih ke media, kayak ke TV, ke cetak. Terus kan kita banyak di mana itu? Di kuliahnya di UMN, Kompas. Punyanya Kompas, Multimedia Nusantara. Jadi adik-adik kelasku tuh yang pada YouTuber tuh semua tuh adik-adik kelas. Waduh. Sekolah TV berarti ya dulu ya? Ya, cuman angkatan aku nggak ada tuh yang jadi YouTuber. Lo angkatan berapa kamu deh? Aku masuk 2009. Oh, 2009. Masuk, lulus itu 2013-14 lah. Masih muda. Oke, terus masih muda banget. Terus jadi kok bisa terjerumus di wedding? Jadi kalau aku kan pertama kali itu foto ini passion banget, apalagi pertama kali nyobain
kamera analog itu pertama kali SMA. Terus eh, karena dulu ada kuliah jurusan mata kuliah Fotografi jurusan ya. Oh iya, ada fotografi, fotografi pasti ada. terus diajar sama Pak Arbain Rambe langsung, Oh iya iya iya. fotografer senior Kompas. Iya iya, Jadi benar benar benar. kayak dari seluruh kuliah itu hanya satu mata kuliah inilah yang paling berarti. Jadi kayak seru aja gitu. Apa dengerin dia. Jadi dia tuh datang Mas, kayak nggak ngobrol apa-apa, terus langsung nulis gitu di papan tulis sampai penuh. Terus Ah, begitu selesai dia baru ngomong, ini poinnya ini. Kalian mau foto perang, tuh harus siapin ini sebelum berangkat perang itu harus bayangin frame apa yang kalian mau ambil segala macam gitu. Wah gila lah, diajarin Pak Arbain Rambe. seru sih kalau fotografer Terus fotografer perang itu seru ya. yoi. Dia itu kayaknya fotografer yang pernah ketemu sama Presiden Amerika paling banyak kayaknya ya. Oh ya? Ya, jadi dia mungkin udah fotoin 5 Presiden Amerika ya. Maksudnya diutus gitu ya ke US buat fotoin event pelantikan, seremoni segala macam mungkin. Oke oke. Terus aku magang di semester 3 kalau nggak salah. Jadi setahun kuliah langsung magang. Ah, itu dapatnya langsung wedding, Mas. Langsung wedding. Terus disiksa lah di sana kan. Karena kan wedding itu apa ya? Salah satu hal terberat di dunia. Kalau di Jakarta itu kita bangun kan jam 4 subuh. Di Surabaya gitu nggak? Iyalah sama sama tua. Terus Tapi dulu dulu sebenarnya enggak loh dulu. Dulu ya. Emang itu ya, baru mulai itu kayak sekitar tahun sekitar tahun 2010 2011 lah baru itu mulai. Nggak tahu itu ide gilanya siapa akhirnya apa menyiksa para fotografer dan videografer itu. iya, gila. Kalau aku Aduh, aduh. jujur aja santaian wedding di Singapura loh, Mas. Oh iya Mereka iya. itu Oh iya dekat ya dari Batam juga. Kalau ke Singapura sering ambil job juga di sana ya. cuman ya paling 1 jam lah naik kapal. Oke Oke oke. Mas, kita Oke lanjut Mas. ya. Oke, sorry Lama. bentar. Berarti sekarang kerjaan utamanya foto ini berarti? Atau ini kerjaan Betul, sampingan ini? enggak. Jadi aku aku ada studio, kita ada kantor. Oke. Satu di kota itu di Nagoya namanya. Terus studionya itu di Sukajadi. Sukajadi itu hmm, kayak Pondok Indah gitu. Jadi dia di daerah perumahan. Oke oke. Jadi dulu studio sama kantor aku di Sukajadi. Cuman kan ini nggak area komersil. Hmm, Jadi tahun kedua apa ketiga kita buka kantor lagi di kota. oke oke. Hmm. Terus kenapa Mas Rio sering lihat-lihat postingan aku dan macam-macam? Karena Wah, kan ini kerjanya berat nih kayaknya nih. karena kan di Batam itu apa ya rame banget yang namanya barang keluar masuk segala macam. Jadi semua teman-teman itu yang jualan itu kita bantuin gitu. Kayak kemarin Ah, kayak kemarin ada cerita di Singapura kan di electric scooter yang pakai listrik itu kan di ban. hmm. Nah, jadi kayak semua electric scooter di Singapura itu diselundupkan ke Batam. Kayak ada ratusan ribu unit. Aku nggak tahu ya diselundupkan atau formal, tapi ya kita bantu jualin juga. Asik. Jadi kayak gitulah Ah, Mas di Batam. oke oke.
Oke. Waduh, ini ada Leo Haryanto. Waduh, Pak Guru ini, Sony Guru. Kamu lagi kamu lagi pakai handuk enggak? Saya masih berpakaian lengkap kok, Pak Leo. Aku kok Oh, nggak enggak kelihatan naik. ya kuminya. Masa? Enggak kelihatan. Di atas, di atas. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah Mas Rio berkecimpung lama, ya kan, di dunia perfotografian ini, terus ini biar intermezzo dikit aja. Kenapa sih bisa dapat job RI1? Kenapa? Wah, Menurut Mas Rio itu pribadi. sampai sekarang itu masih menjadi misteri juga sih ya. Pada waktu itu sih ceritanya sih ya kita cuma pameran aja di BSD Jakarta. Di Terus ICE ya? habis itu di AS. Waktu itu emang anugerah Tuhan sih. Kenapa kita bisa dapat? Tiba-tiba aja dia datang Hmm. di pameran kita. Terus habis itu nggak ketemu saya juga, nggak ketemu Mas Gary juga. Ketemu Ketemu apa marketing ya? namanya? Ketemu marketing aja, ketemu marketing. Terus Ya. dia tanya mau marketing juga nggak tahu dia siapa gitu. Soalnya Oh, oke. humble banget, nggak kelihatan Hmm. kayak apa anaknya presiden gitu. Terus Ya, ya ya. udah cuman booking acaranya di Solo, terus diajak technical meeting. Nah, pas diajak technical meetingnya di Istana Negara pas tanggal 17 Agustus. Nah itu baru kita sadar, oh iya beneran ini beneran gitu. Ya kenapa bisa dapet juga ya itu waktu itu ya kita dapat berkat lah. Gak tahu kenapa bisa itu. Waktu pas kita motret juga Berarti kita di nggak ini ya, nanya-nanya sih. di apa kayak di Bright Story Fair gitu ya? Di Bread Story ya, itu BSD waktu itu buat Bread Story Market kalau nggak salah. Bread Story Hmm. Market Iya, aku waktu itu. datang tuh kemarin. Oh ya, Mm-mm. banyak banget kan Iya, itu. Wih gila itu banyak udah banget. kayak bener-bener kalau nggak salah ada 800 vendor kalau nggak salah. Ya. Itu kalau kalau kita jadi fotografer yang masih di level kayak di sini itu kayaknya bisa 3 hari itu nggak ada yang datang. Saking Enggak banyaknya lah. vendor. Kayaknya orang-orang yang datang ke sana juga kayaknya apa namanya apa bener-bener tinggal datang dia nggak mungkin balik kalau kita pameran di Surabaya itu kan klien tuh bisa datang hari ini datang besoknya datang lagi gitu Ya, bisa tapi kalau kalau di itu nggak bisa kalau di Pet Market tuh kayaknya benar-benar hari itu datang ya besoknya udah langsung nggak harus besoknya ya hari itu juga harus langsung deal ya soalnya mau balik lagi itu udah susah banget udah jalannya jauh muternya banget gitu. yoi. Jadi kalau Mas Rio exhibition itu wajib apa enggak? Sebenarnya kalau dibilang wajib sih, kalau menurut saya sih wajib ya. Minim satu kali lah dalam setahun karena bukan cuman untuk cari klien aja, tapi untuk supaya orang tuh masih tetap ingat nama brand kita. Terus Ya. uh, terus di pameran itu kita bisa apa namanya buat paket-paket yang menarik misalnya cuma untuk di pameran aja tapi harus ada dalam 1 tahun tuh harus ada sekali lah paling enggak karena kalau nggak gitu orang Setahun tahun sekali ya. iya minim tuh setahun sekali karena uh, orang tuh supaya bisa tetap ingat gitu loh oh bahwa brand ini ternyata masih ada ya meskipun dia nggak nikah loh ya Iya, iya. tapi orang kan perlu dikasih tahu bahwa kita nih masih tetap eksis loh gitu loh kita masih tetap ada loh gitu tapi all season sendiri kita pameran 1 tahun 4 kali jadi 2 tahun di awal tahun 2 kali Hmm? di akhir tahun. Jadi itu udah ada budgetnya, udah ada tim yang bakal Iya, handle, betul. terus Jadi itu selalu harus pas ikut nasional atau di Surabaya? kalau kalau kita sih yang di nasionalnya kan ya pasti di Jakarta ya. Biasa setahun sekali itu yang Bread Story antara fair atau market. Yang di Surabaya sendiri ya kita ikutnya 3 kali.
gitu. Tapi untuk Surabaya kalau itu untuk ikut Surabaya itu hmm, ikut kayak yang annual yang mereka adain rame-rame atau bikin sendiri, Mas? Sama oh, partner? annual yang mereka ngadain rame-rame, yang Oke. paling nggak ada dua, tergantung kamu menentuin uh, brand kamu pengen mau di mana. Kalau mau yang ambil pasar atas, ya kamu ikut pameran yang ngambilnya pasar atas. Kalau kalau all season sendiri sih kita ngambilnya sekali yang atas, sekali yang tengah lah paling enggak. Ya, jadi Hmm. bisa dua-duanya kita dapat. Oke. Aku nggak tahu ya kalau di Batam gimana ya. Ada pameran gimana ya? Pameran di hotel apa di gedung pertemuan gitu? Pameran kami baru berapa ya? Baru 2 kali lah seumur seumur dan itu yang ngadain masih belum begitu kayak Jakarta. Terus kalau Hmm. kalau aku mau ikut pameran ke Jakarta itu malah kayak terlalu ini lah ya, terlalu terlalu rame crowdnya. Jadi kalau aku pengen expand itu ke Singapura dan ke Malaysia. Oh ya, Singapura Gitu. bagus juga sih. Kan soalnya dekat juga ya sama Batam ya. Hmm. Apalagi fotografer Singapura yang seharga kita itu jelek-jelek banget di sana. Jadi Benar-benar. kalau kalau kita mau bersaing kan masih cocok. Masih bisa lah ya. Yo. Benar-benar, benar-benar. Jadi kalau aku klien Singapura Malaysia aku tuh dapat satu itu pasti minimal bawa 3 4 temannya nanti. Wah, bagus tuh ya. Iya ya, benar-benar. Deket juga. Terus kalau mau ketemu juga gampang ya. Yo. Dan orang-orang sana lebih lebih ramah lah, Mas. Oh iya, iya, iya. Benar-benar, benar. Apa? Lebih sama waktu juga lebih itu ya. Lebih menghargai Iya, waktu ya. betul. Dia nanyain kita, 5 menit lagi nih, kalian harus kami extend ya. Minimal berapa jam gitu. Hmm. Iya. Kalau di sini Mirip kan, di Bali, mirip Mas, di Bali. Mas di sini ntar lagi, nggak apa-apa, ntar lagi, tapi 3 jam, ntar lagi, nggak selesai-selesai. Waduh, Kadang, itu teman kadang saya kita tuh, harus, Leo, ada Leo Haryanto sama Rona itu, Rona Tantra itu. Sok cool dia, ada perusuh dia perusuh. Oke, Oke, next next. next. Ini baru sampai sini nih Mas Bro. Baru sampai situ. Tuh. Tuh. Kenapa high end? Kenapa milih high end? Pasar high end. Ya kalau bisa dapat high end ya ngambil high end. Tapi kalau Hmm. belum bisa ya semua pasti dari bawah. Jadi kalau dibilang apakah all season dari langsung pertama high end enggak ya. Kita pasti Hmm. semuanya dari bawah. Hmm. Kalau bisa dapetin yang tinggi ya ya pasti secara bisnis pasti marginnya juga jauh lebih menguntungkan. Hmm. Untuk masalah brandingnya juga lebih lebih bagus juga gitu. Karena rata-rata mereka lah yang nyiapin yang lebih. Mereka juga kadang yang expect fotografernya lebih, terus apresiasi lebih, terus Benar-benar. fotonya juga lebih bagus karena bajunya lebih bagus, weddingnya lebih Iya, bagus. benar. Karena kalau misalnya kayak prewedding itu, uh, kita nggak bisa foto bagus itu untuk sekarang ya, nggak bisa Hmm. didukung sama teknik foto aja. Jadi ya make up-nya juga harus bagus, terus baju-bajunya yang dipakai juga harus bagus. Jadi semuanya banyak faktor-faktor pendukungnya gitu, gitu. Dan Oke. Dan 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 satu lagi uh, kalau kita ngambil pasar-pasar yang menengah ke atas berarti mm, kita harus punya manajemen yang bagus juga untuk ya ngatur produksinya dan semuanya itu. betul. Karena lebih gampang. Iya, benar, benar, benar.
Ya, 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 ya. Seru Oke, banget. Saya dulu nggak tahu di ah, kan kemarin sempat live sama Mas Gary. Terus aku sempat googling-googling Mas Rio ini katanya sering dapat Fearless Award juga ya. dulu waktu pas rajin-rajin ikut. Sebenarnya di kita itu yang paling rajin sebenarnya Mas Kerry. Dulu. Hmm. Jadi kita ada waktu itu kita ada 4 fotografer. Terus Hmm. kita sering setiap bulan kita kumpul. Hmm. Fotografer itu kan harus eh, apa namanya harus sering di trigger ya. Jadi harus sering disemangatin juga. Nah, waktu itu kita Hmm. cara semangatin diri kita itu ya dengan cara ya kita ikut-ikut Hmm. ikut-ikut aja, ikut-ikut apa perlombaan, Award. fearless kayak atau apa gitu. Waktu itu masih Hmm. belum punya anak sih. Jadi uh, jadi uh, tiap bulan kantor yang bayarin kita harus ikut Hmm. apa namanya setiap bulan kita harus ikut perlombaan. Oh, Kalau nggak salah fearless sama uh, Junbak kalau nggak salah. ya Ya dua Junbang. itu ya Junbak kita kita harus selalu ikut lah paling nggak gitu. Cuman Hmm. untuk apa namanya membuat kita tuh tetap semangat saja, semangat Ya cari foto betul. yang bagus. Ya Hmm. harus ada triggernya paling enggak. Kalau Ya soalnya kalau enggak lama-lama kita pasti bosen. Tiap betul. minggu foto yang sama, cuman orangnya aja beda, lokasinya sama juga, terus apa namanya wedding organizer sama, tempatnya Hmm. sama, ya kan cuma ganti orang aja. Jadi kalau kita nggak Ya, nyemangatin diri kita sendiri, pasti kita lama-lama jadi stagnan. berarti disimpulkan lakukanlah sesuatu yang bikin kita termotivasi. Benar, Mas? Iya benar-benar. Apalagi masih muda, masih bisa ngulik apa diulik biar nggak Masih bosan. muda ya. Iya kita harus tetap muda nih. Saya lama-lama soalnya klien kita selalu muda ya masalahnya. Iya. Yoi. Iya. Dulu saya masih ingat 10 tahun yang lalu kalau saya lebih muda daripada klien saya. Cuman Ya, tambah lama kitanya semakin tua, kliennya masih muda tetap. yoi. Ntar kita lihat Jadi, dulu. Waduh. Uh, jadi kenapa bikin Mas Rio berhenti ikut award atau berhenti berkompetisi? nah, itu pertama sih sebenarnya sih bukan Hmm. berhenti ya. Sebenarnya sampai sekarang sih masih tetap pengen ikut. Cuman kadang-kadang itu Oh ya, waktunya aja. Nah, iya, sebenarnya sih masih pengen ikut. Cuman masalah waktu aja sekarang. Kalau dulu tuh masih ada waktunya, tapi sekarang itu udah kayak kemarin bulan bulan Maret itu wah penuh banget hmm. itu. Harusnya sih April kita harusnya Penuh untuk juga. wedding Surabaya ya, banyak pre-wedding sebenarnya. Dan Hmm. uh, kebanyakan kalau yang di Fearless itu kebanyakan buat wedding day. Ya betul. Wedding day yang dimasukin kan kalau pre-wedding nggak terlalu banyak. Ya itu saya sih cuma masalah waktu aja sih sekarang. Kenapa Oke. nggak sempat ikut lagi Emang gitu. rata-rata fotografer yang udah di atas permukaan itu udah males mereka ikut. Enggak lah. Enggak loh, Yang tapi yang ada tapi salut loh sama kayak Hendra Lesmana itu wah gila sampai ya sekarang masih tetap eksis ikut award loh. Kemarin hmm. nanyain Mas Giri jawabnya apa? dia dia berhenti. Ya Iya. udah capek. Emang kayak kita kan harus mikir gitu kan, kayak mau bikin apa, terus harus beda kan, yang menang kan harus beda ya Mas ya, dari Benar, yang benar, sebelumnya. benar. Selalu sih. Saya bilang sama fotografer saya sebisa mungkin sebisa mungkin selalu berbeda, cari yang berbeda. Kalau berbeda itu kan aspeknya macam-macam. Kalau Hmm. kamu nggak bisa cari pose yang berbeda, ya cari ide yang berbeda. Kalau nggak bisa dapetin ide yang berbeda, ya cari lokasi yang berbeda.
Jadi Betul. saya selalu bilang sama fotografer, saya cari selalu sesuatu yang berbeda. Ya kalau buat saya sendiri sih saya selalu cari lokasi sih kalau saya. Jadi lokasi-lokasi foto Oke, yang kalau bisa berbeda gitu. Karena yang berbeda tuh pasti punya nilai lebih. betul. Setuju. Gitu. Wah, kita lihat Mas dulu, Rio, lihat dulu. Ini banyak banget yang komennya. itu mereka komen mah ini doang. Oh Kayak saling ngobrol iya, satu sama lain. iya. Kami buka pertanyaan. Silahkan tulis di komen. Open question, guys. Oh gitu ya. Oke. Oh iya, ada open questionnya. Oke. Oh ya, terakhir kalau nggak salah kemarin fotografer all season itu 4 orang. Sekarang udah 5 ya, Mas? Iya, kita ketambahan si Hardy ada namanya. Baru masuk 2019. Pertengahan. 2019 baru masuk. Ya Iya. Februarian gitu. Nah, biasanya yang kayak gini, orang-orang pengen banyak tahu gimana sih caranya pengen jadi fotografernya all season. Bisa nggak? Terbuka nggak pintu itu? Bisa Pintu aja itu terbuka. sih. Bisa. Pada intinya kita kalau misalnya kita udah ke, maksudnya eh, jobnya udah mulai banyak Hmm. yang ditolak, ya itu waktunya kita nyari fotografer Nambah. lagi, nambah. Jadi nggak Bukan mungkin kita, waktunya, maksudnya kenapa? bukan waktunya naik harga. Ya bisa juga. Karena ada banyak cara. Jadi ada cara naikin harga juga ada nambah fotografer bisa. Tapi kalau misalnya satu hari, misalnya wedding day, udah masuk Hmm. dua, terus masuk yang ketiga, ada yang nanya yang ketiga, kita mau naikin harga tetap nggak bisa terima kan. Jadi mau nggak Iya. mau kita harus harus tambah fotografer daripada ditolak kan. Ya, Iya. jadi lebih mending nambah fotografer. Kalau kita udah naikin harga ya bisa juga. Selama kita punya manajemen yang bagus, harusnya Hmm. nambah fotografer salah satu ide yang bagus juga gitu. Oke. Jadi kayaknya udah mulai rame nih. Ada yang nanya-nanya tentang prewed. Nah, sebenarnya fokus aku topik hari ini ke prewed, Mas Rio. Oke. Oke. Jadi yang paling orang pengen tahu dan aku pengen tahu, kayaknya semua foto Mas Rio itu pakai satu lensa yang kayak paling favorit. Itu aja terus yang digunain. Itu lensa apa sih? Ini kita ngomongin alat ya. Jadi dulu Ya. saya ini saya pakai Canon. Saya setia ya ke Hmm. Canon dari dulu, dari selama belajar foto sampai bisa foto semuanya pakai Canon. Terus Hmm. buat saya terakhir saya pakai 5D Mark III. Dari terakhir Oh ya. DSLR terakhir itu 5D Mark III. Hmm. Nah, selama waktu dulu pas pakai 5D Mark III, saya suka pakai 50 mili. Nggak tahu kenapa 50 mili enak aja 50 mili. Hmm. Terus setelah pakai mirrorless, saya pakai FR, itu beda. Hmm. Uh, untuk dari segi warnanya, jadi saya Hmm. bisa berubah jadi kayak suka pakai lensa 2470. Ya, lensa-lensa Hmm. wide lah gitu. Sejak pakai EOS R. Nggak tahu kenapa. Oh, Mirrorless itu buat saya enak dipakai buat why? lensa-lensa wide. Uh-uh. Terakhir saya pakai 1535 punyanya Canon, lensa RF-nya Canon yang 1535. Enak banget. Hmm. Warnanya, terus habis itu dimensinya juga lebih enak daripada di SLR pakai lensa Hmm. wide. Jadi kalau ditanya sekarang saya suka pakai apa? Saya sekarang kalau untuk prewedding ya saya suka pakai, kalau bisa uh, kalau untuk wide saya suka 1535 sih. 1535-nya Oh, jadi enak banget. yang kayak 10 foto Mas Rio terakhir itu 1535 semua? Enggak semua, enggak semua. Enggak semua. Ada yang 50 mili ya juga tetap ada, tapi mundur gitu ya, kita mundur.
Oh, berarti 24-70 udah nggak pakai lagi? Kadang-kadang pakai ya, kadang-kadang Berat ya? pakai. Tapi ya sebenarnya lebih berat 1535-nya lebih berat. Oh ya? Lebih berat 1535. 1535-nya lebih berat. Ini saya Terus, dengar-dengar Canon Canon ada keluarin lensa lebih wide lagi, cuman belum belum. dikabarin tapi. Oke. Terus aku kan dulu sering merhatiin satu klien all season itu si Mbak Cordel sama Mas Oh iya 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 iya. Ronald. Itu waktu itu masih pakai 5D. Ya, waktu itu 5D, itu masih 5D. Ya, 5D kalau nggak salah. Benar. Itu Ya, itu masih 5D. eh, itu 50 mili juga. Ya, 50 mili. Masih 50 mili sama Satu 2470. 1,2. 1,2. 50 mili 1,2 Canon. Oke. Saya sempat juga pakai sekarang pakai Sigma Art 1,4. Itu juga 35. enak tuh. Enggak, 50. 50 milinya ya. 50 mili Oke. 1,4 Sigma Art itu enak menurut saya. Warnanya lebih tebal aja kayaknya. Iya, iya. Sigma gitu. Warnanya lebih tebal. Sigma Art itu lebih tebal. Terus pertanyaannya Mas Rio, sebelum kita ke yang serius. Jadi yang santai-santai aja. Itu kan klien kita bukan model. Nah, Terus kayaknya sebagai wedding photographer dan pre-wedding yang paling bagus untuk direction yang bikin foto kita bagus ya yaitu ya dari kita sendiri. Entah itu gunain kata-kata, entah itu gunain hmm, referensi lagu segala macam, gitu ya. lagu yang bikin moodnya itu bagus. Nah, Mas Rio itu kan kalau aku lihat semuanya fotonya bahagia aja kliennya. Tuh happy banget. Kayaknya happy-nya tuh yang bukan kayak Mbak senyum ya, senyum kurang lebar. Kayaknya bukan yang kayak gitu. Boleh di-share nggak formulanya? eh Gini, pertama itu jadiin klien itu selalu teman. Jadi Hmm. saya selalu bilang sama teman sama asosiat fotografer saya, kalau bisa sebelum eksekusi itu selalu harus ketemu dulu kliennya. Jadi ajak dia Hmm. meeting sekali. Oke. Okay. Kalau kurang ya ajak meeting 2 kali. Kalau ada waktu ya ajak meeting 2 kali. Hmm. Bahas pertama yang ngomong tentang lokasi, tentang konsepnya mau seperti apa. Tapi kalau Hmm. meeting kedua ya udah ngobrol-ngobrol aja. Tanya Hmm. dia masalah. Nah, saya percaya setiap orang itu punya ada koneksinya ada hal yang bisa diajaknya, ada nyambungnya lah kalau kamu ngomong. Nah, itu yang Ya. kita perlu tahu. Jadi ya misalkan kalau dia ngomongin tentang hobi mungkin bisa, kalau hobinya Hmm. dia nggak punya hobi ya udah cari cari persamaan yang lain. Misalnya contohnya ngomongin tentang kerjaan kerjaan misalnya, cari cari percakapan yang bisa nyambung antara kamu sama klienmu. Itu nomor satu. Hmm. Ketemuan sekali 2 kali. Nah, jadi waktu pas pemotretan kita udah kayak teman, udah Ya, nggak betul. kagok gitu paling nggak. Ya itu harus pertama. Terus pada waktu Oke. pas uh, pemotretan itu jangan anggap klienmu itu jangan anggap klienmu itu klien. Jadi Hmm. buat gimana suasana supaya hari itu tuh harus happy, meskipun hari itu mood lagi nggak enak ya kamu harus Ya. profesional untuk Ya. membuat hari itu tuh hari yang paling seru banget gitu loh. Ya, betul. Nah, kalau udah kayak gitu tuh klien pasti lebih gampang diarahin. Banyak Hmm. teman-teman yang bawa speaker jadi buat musik, ya itu juga bisa sih. Hmm. Tapi kalau di tempat umum kan nggak bisa kadang-kadang. Kalau kita foto di luar Hmm. negeri
di kota gitu kan nggak bisa kita buat seperti itu. Jadi Ya. buat saya buat aku yang paling paling kena itu ialah ya kamu harus sering ketemu. Nggak bisa cuma lewat video callan gini ya, menurutku nggak bisa lah. Jadi kalau ditanya apa yang membuat paling cepat kita connect ya kita ketemuan. Saya kalau meeting gitu ya mungkin setengah jam aja ngomongin konsep lokasi itu ya setengah jam. Sisanya ya harus ngomongin tentang Takut Dewi. ngarang ngidul aja. Yang penting connect aja. Bisa sejam, bisa 2 jam. Gitu. Terus Mas Rio nih fotonya kayak sekarang aku lihat lebih ke fashion gitu. Ya, Setuju nggak sih Mas bener-bener. Rio? Iya, ya, Bener ya. Terus gimana sih kita ngasih tahu klien itu kakinya tuh bagusnya diginiin, terus mereka tuh harus deketan kayak bisikin. Gimana sih kalau Mas Rio direct mereka? saya percaya setiap orang itu, setiap model itu, bukan setiap model, sorry, setiap klien, setiap wanita Hmm. itu pasti ada sisi cantiknya. Pasti. Istri saya bilang, "Tret," katanya. Pasti ada lah, pasti ada. Segemuk-gemuknya dia. Habis itu pasti ada sisi positifnya lah. Kalau nggak gitu, mana mau klien cowoknya mau sama yang cewek kan. Betul. Jadi tugasnya kita fotografer ya kita harus cari di mana sisi cantiknya. Nah, kalau gimana itu ya pertama ya kita harus sering-sering foto memang. Jadi melatih mata untuk selalu sisi ini nih bagus apa enggak ya. Nah, misalnya kalau kita udah tahu klien kita dari sisi kiri yang bagus, ya udah selama kita modal sisi kiri itu aja yang kita ambil. Lalu tunjukin yang bagus, yang jeleknya jangan diekspos sama sekali kalau bisa. Terus kalau cowoknya kurang good looking itu kita tutupin pakai muka ceweknya, benar nggak Mas? Iya itu bisa juga sih. Kalau cowoknya kurang gitu ya kita taruh agak di belakang aja deh ya. Tapi ingat jangan semua foto digituin loh ya. Kalau semua foto digituin, aduh gila, bisa lu gak dibayar loh. Tapi pasti ada lah, pasti ada. Saya rata-rata semua klien saya yang saya foto pasti saya ada masukin satu di postingan Instagram saya. Pasti ada. Saya pernah foto yang klien yang beratnya 120 kilo, yang cowok, yang ceweknya 90 kilo lebih. Sampai kalau diedit kecilin gitu marah dia. Iya, harus yang sewajarnya. Ya jadi ya itu harus sering-sering motret sih. Oke. Mas Rio kan kayak aku lihat bulan-bulan terakhir ini benar-benar berpuluh-puluh hari ya di luar negeri, kayak kliennya nyambung terus kayak kereta api. Itu berapa hari pernah nonstop foto di luar, Mas Rio? Enggak, kalau sepanjang karir saya itu paling lama saya pernah foto 21 hari. Wow, tapi udah nggak pernah lagi sih itu. 21 hari itu nggak berhenti. Jadi ya hari ini foto, besoknya foto lagi. Jadi cuman klien-klien aja pindah. Cuman ya emang apa namanya sisi negatifnya ya kita kurang bisa berimprovisasi ya karena udah itu aja terus yang kita foto ya. Ya itu pernah sih, itu paling lama itu ya 21 hari itu saya masih ingat. Itu kayak di satu daerah di Jepang atau pindah-pindah negara gitu? Kalau yang 21 hari waktu itu mungkin sekitar 9 tahun lalu ya atau 10 tahun lalu ya. Itu cuma di satu daerah doang, di Bali doang waktu itu. What? Pre-wedding apa wedding? Pre-wedding. Kalau pre-wedding nggak tahu kenapa kalau 20 hari, 15 hari itu masih oke, masih kuat. Karena kita makannya teratur. Pagi makan, siang makan, malam makan. Jadi duduk di mobilnya juga oke. Jadi nggak terlalu capek menurut saya ya. Tapi kalau wedding, waduh udah hari ketiga aja udah agak sedikit berkunang-kunang udah.
Di seluruh badan udah koyo, pakai koyo semua. Apalagi wedding kan bangunnya subuh, pulangnya Iya. malam, berdiri terus, makannya nggak teratur, pagi Hmm. makannya juga nggak teratur, kadang dikasih makan, kadang enggak gitu. Jadi gimana sih Mas Rio bisa tetap produktif, tetap menggarap foto yang gimana ya? Minimal beda lah dari klien sebelumnya. Misalkan Mas Rio foto di Jepang, 7 hari, 7 klien yang berbeda. Itu gimana? Nah, ini tipsnya lah buat kita kalau pre-wedding. Pertama sebenarnya itu kuncinya pertama harus keluar di comfort zone. Itu pasti Hmm. penting. Memang comfort zone itu memang apa namanya? Memang enak memang buat kita ya kan, nggak perlu mikir. Apalagi kalau kamu udah pergi ke satu spot yang udah biasa banget kamu foto, itu udah nggak perlu mikir aja, udah tahu udah spotnya di Hmm. sini, posenya ini, gayanya ini. Nah, gimana supaya kita tetap tetap maju itu ialah ya kita harus keluar dari comfort zone kita. Jangan lagi foto di tempat itu, kita harus cari lokasi yang baru. Kalau untuk prewedding ya, kalau untuk prewedding saya sih mikirnya ya lokasinya harus baru. Ya. Itu penting gitu soalnya, harus keluar dari comfort zone. Dulu waktu zaman dulu saya pernah ikut apa seminarnya Jerry Aurum dulu ya. Dia sempat Hmm. ngomong kayak gini, fotografer tuh kalau stagnan, kalau udah foto hal yang sama terus menerus, udah stagnan Hmm. itu udah artinya dia udah mati gitu. Jadi memang harus Hmm. keluar memang dari comfort zone kita. Kalau untuk prewedding ya Terus cari lokasi dinas. baru, spotnya cari spot yang baru juga paling enggak. Kalau misalnya konsep ide mungkin terbatas, mau dicoba macam-macam ya tergantung, kan masih ada tergantung kliennya cocok apa enggak, kliennya mau apa enggak. Ini kalau lokasi ya pasti rata-rata pasti klien mau. Makanya tahun ini sebenarnya tahun tahun ini saya coba beberapa lokasi baru dan benar-benar kayak apa namanya, kayak trigger lagi kita punya semangat gitu loh, jadi kayak semangat lagi gitu loh untuk foto. Ya, kayak refreshing lah Iya tempatnya. benar-benar jadi kayak refreshing gitu. Oke, oke, oke. Yang kemarin saya baru pulang itu yang seru banget itu ya, terakhir saya pergi ke Oman itu. Oman itu ternyata Oh, itu di luar ekspektasi saya, berarti benar-benar di situ keren banget ternyata yang gurun-gurun ya, gitu. Yang gurun-gurun, yang batu-batu. gurun-gurun, batu-batu, terus ada sungai-sungainya ya, seru sih, Ya, seru seru banget. nggak maksudku gimana sih? Maksudnya udah expect gitu foto di sungai itu? Emang udah ekspektasi foto di sungai itu? Ya sekarang itu benar-benar uh, ada internet, jadi semuanya jauh lebih gampang kalau untuk survei lokasi. Jadi saya sih cuman pikirnya, oh lokasinya ternyata yang saya lihat di foto seperti ini. Oh, saya mau taruh orangnya di sini nanti fotonya seperti itu. Tapi begitu sampai, ternyata di sana tempatnya jauh lebih bagus. Hmm, Dan buat makanya saya kayak 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 kehabisan waktu juga gitu loh untuk explore hmm, di sana juga gitu. Tapi seru seru banget, bagus banget. makanya dia bisa pakai kayak baju renang gitu ya? Ya nggak sih? Iya, Yang ada yang bisa. bener-bener. Gila itu Bener-bener, niat bener-bener, banget. bener. Itu seru banget sih, seru banget. Oke, oke. Terus kayaknya kita lanjut sesi nih Mas Rio. Udah mau Oh habis iya, tapi iya, iya. pertanyaan aku belum selesai. Oke, Oke. oke, gak apa. Eh, boleh nggak Mas di breakdown secara simpel gimana sih Mas Rio mulai di brief sampai foto prewedding di lokasi sampai pulang lagi? Sampai nyetir sendiri kah? Terus hmm, apa gimana sih eh, lokasi ke lokasi, terus regulasi gimana sih? Yang simple aja. Breakdown prewedding dari A sampai Z.
Pre-wedding ya pertama harus meeting sama kliennya, terus habis meeting Semuanya? sama klien, iya harus Semuanya harus meeting sama ketemu Mas klien. Rio? Ah, Hmm. klien yang kita mau foto kita harus ketemu, terus habis itu bahas lokasi, bahas baju, bahas ide-idenya, terus setelah itu Hmm. kasih ke stylist, stylistnya bakal aturin semuanya, keluar mood board, Hmm. lokasi ini bajunya ini, lokasi dua bajunya ini, terus Hmm. setelah itu ya udah setelah itu rata-rata klien pasti mungkin nggak ngerti nginepnya di mana, Ya, terus transportnya di mana, ya kita nih referensi. seakan-akan kayak iya referensi, kita nih seakan-akan kayak kayak apa ya tour guide gitulah, jadi kita harus kasih Hmm. tahu nginepnya nanti di sini, tempatnya Hmm. gini, nah itu kita kasih tahu. Nah kebetulan saya suka nyetir kalau di luar negeri, jadi kalau di luar Hmm. saya nyetir, jadi saya nggak cari driver apa enggak. Saya ada satu website untuk penyewaan mobil ya, jadi saya sewa mobil di sana. Jadi sampai di sana tinggal ambil mobilnya, ketemu biasanya ketemu kliennya itu pas hari H. Jadi hari H ketemu klien itu makeup artist kita bakal nginep sama ke kliennya, terserah itu mau di Airbnb atau di hotel itu terserah. Terus habis itu ya udah saya biasa naik mobil, saya biasa jalan nyetir sendiri Itu untuk biasanya itu biasanya Mas Rio kalau berangkat bilangnya visa apa? turis pasti, Visa turis. turis sih, Terus pasti turis. kan kalau aku pernah dengar katanya fotografer tuh beberapa ada yang datang 1 hari sebelum klien datang. Itu Mas Rio Betul, lakuin betul. nggak? Kalau dulu awal-awal ya kita ngelakuin, ya kita selalu pasti datang 1 hari sebelum pemotretan ya pasti. Tapi Hmm. kalau dulu awal-awal ya mungkin ada kayak survei atau ngeliat-liat Hmm. lokasi. Cuman sekarang sudah ada Google Map ya, jadi kita udah bisa bayangin sih harusnya spot lokasi kita sekitarnya seperti apa, kita udah bisa bayangin. Karena di Google Map itu kita bisa turunin orang, terus bisa lihat sekitar. Hmm. Jadi saya udah nggak pernah ngelakuin lagi sih, saya datang habis itu lihat gitu, nggak. Karena udah ada Google Map Terus itu. hmm. Terus kalau kayak prewedding di daerah yang jauh gitu kayak Iceland, terus jalan kaki Siberia. aja bisa 3 jam, 4 jam, itu gimana ngatur waktunya, Mas Rio? Kan ada kan? uh, iya ya benar-benar benar. Ada yang kalau misalnya kayak gitu tuh kita buat timetable ya. Jadi buat timetable uh, semua jarak kita udah bisa prediksi lewat Google Map itu. Jalan Hmm. kaki atau enggak misalnya naik mobil. Selalu Ya. kita buat plan, tapi uh, mungkin nggak bisa 100% terlaksana plan kita ya, mungkin cuma 70%, 80% ya. Kita selalu kasih tahu ke klien bahwa kita punya plan seperti ini. Saya selalu kasih cadangan satu baju misalnya, kalau kita masih ada waktu ya kita foto, tapi kalau enggak ya berarti kita nggak punya waktu gitu. Jadi selalu kasih Terus ke klien itu kasih tahu juga kalau uh, kemungkinan bisa tercapai 100%, tapi kalau enggak pun ya ada satu baju yang dikorbanin paling enggak. terus Mas Rio itu selalu berangkat berdua aja ya sama makeup artist. Iya ya benar-benar. Berarti Selalu yang selalu sama nenteng-nenteng makeup barang artist. Mas Rio. Nah, ini kita nih harus ringan tangan ya kalau prewedding. Jadi saran saya buat teman-teman fotografer, kalau dapat klien yang enak ya hidupmu ya enak. Tapi kalau dapat klien yang nggak enak juga ya kamu harus menerima kenyataan itu dan harus profesional juga. Jadi buat Hmm. gimana caranya buat supaya hari itu happy aja terus. Supaya klien itu ngerasa happy meskipun kadang-kadang kamu dapat klien yang nggak happy ya ada juga. Tapi ya it's okay, tetap profesional aja. Jadi kalau masalah barang-barang siapa yang ngangkat ya kita. Kalau kliennya nggak mau nggak terlalu ringan tangan ya kita bantuin lah harus. Mau nggak mau ya kita Mas, harus kita bantuin. mulai mulai live lagi ya. Ini Oke, oke. 5 detik lagi udah habis.
Nanti aku invite lagi, oke?